ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai isi kandungan dari surat yang pertama. Quran Surat An-Nisa ayat 146 menjelaskan tentang keikhlasan amal seseorang. Ikhlas itu merupakan syarat mutlak diterimanya suatu amal, ya. Setiap amal manusia dimulai dari gerak hati atau niatnya. Jadi jika ingin ikhlas, maka yang pertama harus diluruskan dulu niatnya supaya semua keinginan kita tercapai. Niat yang baik akan menghasilkan amal perbuatan yang baik. Begitu juga dengan niat yang ikhlas akan mengantarkan ke amal perbuatan yang ikhlas pula. Dengan ikhlas kita akan menjadi tentram, tidak ada beban yang memberatkan. Wad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Quran Surat Al-Mu'min ayat 14. Kemudian hadis yang terkait an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun la yughallu alaihim qalbul mu'mini ilhasul amal wa nasihatu li waliyil amri wa luzumul jamaah. Rawahu Ahmad. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang tidak boleh hati seorang mukmin iri terhadapnya. Yang pertama, ikhlas dalam beramal. Yang kedua, wanasihah li waliyil amri, memberi nasihat kepada pemimpin. Waluzumul jamaah, dan melanggengkan kebersamaan dalam berjamaah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian untuk surat Al-Baqarah ayat 153 menjelaskan mengenai orang-orang yang sabar. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu mendapatkan tempat yang istimewa di hadapan Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Sayyidina Ali mengatakan sabar ini menjadi bagian penting dari keimanan seseorang. Sabar bisa diartikan tabah, tahan menderita, ulet, tekun, tidak mudah putus asa. Maksudnya menahan diri dari kesusahan yang menimpa, menahan lisan atau anggota badan yang lain, menahan dari perkataan dan perbuatan tidak baik, serta menahan malas untuk berbuat baik. As-sabru minal iman bimangzilatir ra'si minal jasad. Ya, sabar adalah bagian dari iman, sebagaimana kepala bagian dari tubuh. Orang yang sabar itu tidak hanya orang yang bersikap lapang dada ketika ada musibah, melainkan juga teguh pendirian dalam memperjuangkan kebenaran, selalu dinamis dalam bersikap, dan optimis dalam meraih masa depan yang lebih baik. Untuk pembagian sabar ada beberapa macam. Yang pertama, sabar menjalankan perintah Allah, sabar menjauhi kemaksiatan atau meninggalkan larangan Allah, sabar menerima dan menghadapi musibah, sabar dalam menuntut ilmu pengetahuan, sabar dalam bekerja dan berkarya. Kelima macam sabar di atas ini sangat berkaitan erat dengan ketahanan mental spiritual seseorang, ya, sehingga kesabaran itu menuntut untuk selalu kuat ketahanan jiwanya dan mentalnya penuh dengan kekayaan yang tangguh, sehingga orang-orang yang mempunyai kesabaran ini insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk surat yang ketiga, Ali Imran ayat 143. Ayat ini menjelaskan tentang ciri-ciri orang takwa yang selalu memaafkan orang lain. Memaafkan adalah salah satu sikap yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Memaafkan artinya rela memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci
dan keinginan untuk membalasnya. Ia menyadari setiap manusia pasti punya salah, karena manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan, karena manusia adalah tempatnya salah dan lupa. An Aisyah Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sil man qata'aka wa'fu amman zalamaka, rawahul Baihaqi. Diriwayatkan dari Siti Aisyah dari Anas berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sil man qata'aka, sambunglah tali silaturahmi kepada orang yang telah memutuskanmu, wa'fu amman dolaka, dan maafkanlah orang-orang yang menzalimimu. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Orang yang baik adalah orang yang menyadari kesalahannya dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang yang di dunia ini yang bersih dari kesalahan kecuali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang maksum, karena beliau adalah terjaga dari kesalahan. Kemudian apa saja, bagaimana perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari? Ada 6 di sini contohnya. Yang pertama, tidak menghitung-hitung amal, ya, apalagi kebaikan yang pernah dilakukan selama saya hidup. Kemudian tidak pernah membeda-bedakan amal, mana yang besar, ini amal yang kecil, itu jangan dibeda-bedakan. Kemudian tidak mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang lain. Mengamal ya mengamal, ikhlas saja. Setelah mengamal, ikhlaskan, ya, cari ridho Allah dari amal tersebut. Kemudian gemar melakukan perbuatan terpuji, tidak dipamerkan kepada orang lain. Ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah. Selalu berhati-hati dalam bertindak dan berperilaku. Kemudian perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari kita bagi 3. Dalam menjalankan perintah Allah, dalam meninggalkan larangan Allah, dan dalam menerima dan menghadapi musibah. Yang pertama, ketika sabar dalam menjalankan perintah Allah, ketika ada adzan, ya, berkumandang, maka langsung menuju masjid untuk sholat berjamaah. Ketika bel berbunyi di sekolahan, segera masuk untuk mengikuti pembelajaran. Saat orang tua memanggil, jangan tunggu lama-lama, langsung menghadap agar tidak mengecewakannya. Kemudian meninggalkan larangan Allah, kesabaran dalam meninggalkan larangan Allah. Ketika diajak membolos, ya, oleh teman, langsung menolak, ya, jauhi orang-orang yang seperti itu. Saat diajak berkelahi, tawuran, ya, dan lain sebagainya, tolak, jauhi juga orang-orang yang punya karakter seperti ini. Tidak cepat marah dan tidak main hakim sendiri. Kemudian sabar dalam menerima dan menghadapi musibah, ya, ketika terkena musibah sakit tidak mengeluh dan tidak mudah putus asa untuk berusaha mencari obatnya. Kemudian ketika terkena musibah tidak mengeluh dan tidak menyalahkan Allah dan orang lain. Kemudian yang terakhir, perilaku dari pemaaf, ya, dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita terapkan, ya, yaitu memberi maaf dengan ikhlas kepada orang lain yang meminta maaf kepada kita. Begitupun juga sebaliknya, kita meminta maaf atas kesalahan yang telah kita perbuat. Tidak memendam rasa benci dan perasaan dendam kepada orang lain. Kemudian selalu berhati-hati dalam bersikap dan tidak menyakiti orang lain. Baik, demikian untuk materi yang ke-13 ini. Hidup lebih damai, ikhlas, sabar, dan pemaaf. Insya Allah jika kita melakukan ketiga perilaku ini, kita akan diberikan ketentraman hati, kesuksesan dalam berkarir,
dan insya Allah murah rezeki dan mempunyai sahabat, teman yang banyak. Terima kasih, semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.